Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Novisa Fitri, kelas S6A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini saya ingin menjelaskan materi metafora beserta pembentuknya dan batasan prototip. Ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik. Dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Secara umum, metafora adalah penggunaan kata atau frase ke makna yang lain daripada makna literalnya, menurut Oxford Advanced Learners Dictionary. Aristoteles menganggap bahwa kesamaan mengambil peran yang amat penting dalam metafora. Metafora bekerja dengan melakukan perbandingan atau semacam simile. Contoh yang sering dipakai adalah kaki manusia, yang dipakai secara metaforis dalam frase kaki gunung, yang berarti bagian terbawah sebuah gunung. Dasar pemilihan kata itu adalah adanya kemiripan fungsi dan letak kaki, yaitu sebagai penyangga badan manusia, yang dalam kaki gunung disamakan dengan bagian dasar gunung, yang juga dianggap penyangga badan gunung, karena fungsi maupun letaknya. Greenberg tahun 2010 halaman 34-36 dengan mengambil contoh bahasa Jerman mengemukakan dasar pola-pola perbandingan atau kesamaan antara kendaraan dan tenor atau antara sumber dan target dalam metafora sebagai berikut. Pertama, metafora kesamaan bentuk dan penampilan. Dari anggota badan manusia, dalam bahasa Indonesia misalnya, mata, dalam mata kaki. Untuk menyebut dua tonjolan bulat yang ada di atas telapak kaki, dipilihlah kata mata. Dalam bahasa Jerman, mata untuk menyebut bulatan pada ekor burung merak. Mata sapi. Telur yang digoreng tanpa diaduk akan menghasilkan bulatan yang di tengahnya menonjol seperti bola mata. Disebutlah telur mata sapi. Sering terjadi metafora menyebutkan barang yang lebih dikenal untuk yang kurang dikenal. Kedua, berdasarkan kesamaan posisi dalam struktur. Masih dengan contoh anggota badan manusia, dalam bahasa Indonesia, kata perut dipakai dalam perut bumi. Perut yang letaknya di tengah tubuh manusia dan merupakan tempat kandungan isi perut, maka bagian dalam bumi disebut perut bumi. Dalam bahasa Jerman, berbeda dengan bahasa Indonesia, kata perut untuk menyebut bagian tengah botol. Sama dengan kaki gunung, yakni bagian bawah gunung yang menyangga badan gunung disamakan dengan kaki manusia atau binatang yang juga berfungsi menyangga badan. Sementara itu, bagian atas gunung disebut sebagai puncak, sama dengan puncak pohon. Dalam bahasa Jerman, bagian atas gunung disebut kepala. 3. Metafora yang didasarkan kesamaan fungsi. Masih tentang anggota badani manusia. Kepala dalam tubuh manusia merupakan bagian tubuh yang mengendalikan seluruh anggota tubuh. Lalu, fungsi itu ditransfer ke dunia lain, seperti kepala bagian, kepala sekolah. Dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia, tangan kanan dipakai menunjuk alat seperti tangan kanan raja, yang berarti pelaksana pemerintahan raja. Keempat, dengan menghubungkan ruang dengan waktu. Dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia, Die Zeit vergeht berarti waktu telah pergi atau berlalu. Contoh lain dalam bahasa Jerman, Die Stunde kommt berarti jam telah tiba. Kelima, menghubungkan ruang dengan kuantitas. Dalam bahasa Indonesia, musim panen raya, kesempatan besar. Dalam bahasa Jerman, große Hitze, panas besar.
Hoa Aita, usia tinggi. Keenam, dengan menghubungkan domain panca indera. Suara yang cantik dan transfer makna dari gejala pendengaran ke visual sama dengan dalam bahasa Jerman, Ensonaton. Dalam bahasa Indonesia, suara tajam, suara melengking. Ketujuh, hubungkan kebutuhan badani dengan kognisi. Bahasa Jerman, Begreifen, memahami. Berasal dari Greisen, menangkap. Kata Fühlen yang berarti merasa berasal dari makna meraba. Dalam bahasa Indonesia, meraba-raba berarti mengira-ngira. Nah, sekarang saya akan membahas batasan prototip. Batasan prototip memandang bahwa konsep adalah sesuatu yang terstruktur, sehingga ada di antara anggotanya yang bersifat sentral, yakni anggota yang mengandung kekhasan, dan ada anggota lain yang bersifat pinggiran. Contohnya, konsep furnitur. Misalnya memiliki sejumlah anggota seperti meja, kursi, lampu, tempat tidur, dan sebagainya. Di antara anggota kategori furnitur itu, kursi dan meja merupakan anggota yang lebih sentral daripada lampu. Contoh lain, ikan hiu lebih kurang sentral sebagai binatang mamalia daripada anjing. Dan rebung kurang sentral sebagai jenis sayuran daripada kubis, kangkung, dan seterusnya. Ketika penutur berbicara, biasanya memiliki stereotip dalam pikirannya, yaitu pengetahuan atau pengalaman tentang contoh-contoh tipe-tipe yang tergolong dalam fokus sebuah kategori daripada yang kurang sentral. Dalam eksperimennya, Eleanor Ross dan William Labov pada tahun 1970 menyimpulkan bahwa penutur bahasa tidak mengalami kesulitan dalam mengenali atau melakukan klasifikasi anggota-anggota kelompok dari suatu kategori, dan mereka merasa semakin sulit ketika penutur berhadapan dengan yang bukan tipenya. Ross menyebut membangun struktur konsep ini sebagai efek tipologi dan merupakan contoh terbaik untuk contoh prototip. Labov 1973 membuat eksperimen menguji kemampuan rakyat untuk mengenali suatu wadah untuk barang cair dan membedakan antara mangkuk dengan cangkir dan antara cangkir dengan vas. Dilakukannya dengan membedakan macam wadah berdasarkan isinya. Di antaranya ada yang dapat berisi kembang, kentang, atau kopi. Lalu ditambahkannya juga ciri ada tidaknya pegangan. Dan dengan ciri-ciri seperti itu, penduduk diminta untuk membedakan mana mangkuk, mana cangkir, dan mana vas. Dari eksperimen itu, dapat disimpulkan bahwa manusia melakukan kategorisasi dengan menggunakan kapasitas kognitif pikirannya, khususnya dengan menggunakan kemampuan alami dan kulturalnya sebagai dasar untuk konseptualisasi prototip yang menonjol dari batas-batas di antara barang-barang lain yang mengarah ke yang bersifat lebih pinggiran atau yang samar. Eleanor Ross mengembangkan metode untuk memperoleh ketentuan dari masyarakat tentang kategori barang tertentu, mana anggota kategori yang merupakan pusat dan mana yang pinggiran. Ross, seperti disebut oleh Kruse, tahun 2004, halaman 132, mengembangkan teknik dasar penelitian eksperimental itu dengan meminta responden memberikan nilai kepada contoh barang yang diperlihatkan kepada mereka, agar mereka memberikan pendapatnya secara berjenjang, mulai dari contoh terbaik, contoh yang baik sekali, hingga yang tidak baik bagi seluruh kategori.
Misalnya, untuk kategori barang yang disebut furnitur, seperti kursi, meja, lampu baca, lampu tidur. Untuk ditentukan mana tingkat kedekatannya, gradasi penilaian yang harus diberikan misalnya adalah 1. Contoh yang sangat baik. 2. Contoh yang baik. 3. Agak baik. 4. Sedang. 5. Kurang baik. 6. Jelek. 7. Sangat jelek. Paling jelek. Untuk kategori sayuran dapat dikedepankan contoh 1. Kangkung. 2. Bayam. 3. Kentang. 4. Nangka. 5. Rebung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.